Makanya ya di sini ternyata sunat emang sepenting itu ya. When you look at the risk of being diagnosed with cancer at a young age, so between the age of 15 to 39, that risk has increased. Misalnya biji gandum deh, dia diolah jadi tepung, terus tepungnya diolah lagi jadi mie mentah, terus mie mentahnya diawetin, terus direbus lagi jadi mie mateng. Nah itu tuh, gue tuh kemarin habis ngobrol sama temen gue yang dokter, dan dia ngasih tahu kalau sekarang tuh banyak anak-anak muda yang masih umur 20-an, bahkan yang masih umur belasan juga, itu mereka udah pada kena penyakit-penyakit parah loh. Ada yang udah kena diabetes lah, ginjal lah, bahkan sampai kanker. Dan ini agak mengejutkan buat gua, soalnya kalau di kepala gua penyakit-penyakit kayak gitu tuh kebanyakan nyerangnya ke orang tua kan. Ternyata sekarang udah nurun banget nih, ke anak muda juga banyak ternyata. Terus kemarin gue juga sempat baca artikel yang bilang kalau kasus kanker penis di dunia tuh udah melonjak banget loh. Waduh. Tapi kenapa ya anak-anak muda sekarang tuh kesannya jadi kayak gampang banget kena penyakit, khususnya kanker. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa makin banyak anak muda di dunia yang kena kanker di Learning by Googling. Ini kalau bahas penyakit kanker gini, buat sekarang gue tuh keingetnya sama dua orang. Yang pertama keinget sama neneknya M di film Lanma, yang kedua keinget sama Kate Middleton, atau gelar resminya tuh Princess Catherine. Yang katanya penyakit kankernya sengaja disembunyiin sama kerajaan Inggris. Ya, masalah ini kan emang rame banget ya waktu itu ya. Ya, gimana nggak rame coba? Waktu itu kan Kate Middleton tuh sempat ngilang berbulan-bulan kan dari mata publik kan, tanpa ada kabar apapun. Terakhir dia muncul di publik tuh waktu Natal 2023. Dari situ terus udah aja ngilang. Makanya kan waktu itu jadinya kan banyak banget tuh teori-teori liar tentang si putri ini kemana sebenarnya. Ada yang bilang udah dibunuh segala macem lah. Pokoknya ya banyak banget konspirasinya. Sampai akhirnya di bulan Maret 2024 kemarin Kate Middleton muncul lagi sambil ngasih video klarifikasi yang bilang kalau selama ini dia dirawat secara intensif karena kanker. Pada kaget lah orang-orang di sini, sama banyak yang heran juga. Soalnya kan doi kan masih muda ya, baru 42 tahun loh. Anaknya juga masih kecil-kecil kan. Kok udah kanker? Apalagi kalau menurut American Cancer Society juga kan dibilangnya pengidap kanker tuh paling banyak didiagnosanya di usia 65 tahun ke atas. Makanya di sini orang-orang jadi pada heran, kok Kate Middleton yang masih tergolong muda bisa kena kanker? Dan ternyata walaupun kanker tuh penyakit yang biasanya ngejangkit lansia, tapi di masa sekarang justru jadi makin banyak nyerangnya tuh ke kalangan dewasa muda di bawah usia 50 tahun. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Kalau menurut BMJ Oncology Journal disebut, dari 29 jenis kanker, secara total angkanya tuh ngalamin peningkatan yang drastis banget di kalangan yang lebih muda. Di kalangan usia 50 tahun ke bawah, atau yang biasa disebut early onset cancer. Atau ya simpelnya kanker dini lah. Kanker yang didiagnosa di usia yang lebih muda dari biasanya. Disebut dari tahun 1990 sampai 2019, kasus kanker dini tuh meningkat sebanyak 79% dan yang terjangkit tuh kebanyakan umurnya 40 tahunan. Nah, para penderita kanker dini ini banyak juga nih yang kankernya tuh udah stadium lanjut. Udah bukan stadium awal lagi jadi. Dan ini bisa sampai segininya soalnya mereka pada terlambat didiagnosis, jadinya keburu parah. Soalnya kalau menurut CNN, kayak di Amerika misalnya, di sana US Preventive Service Task Force, mereka tuh sebelumnya ngerekomendasiin screening kanker, kayak mamogram atau kolonoskopi, itu dimulainya di usia 50 tahun. Jadi kalau kita belum 50 tahun, dianggapnya belum memenuhi syarat tuh buat ngelakuin screening kanker. Jadi masih nggak boleh kita. Tapi terus karena ngelihat peningkatan kasus kanker di bawah usia 50 tahun tadi, akhirnya di tahun 2021, batas usia minimalnya diturunin. Jadi 40 tahun buat mamogram dan 45 tahun buat kolonoskopi. Ya, seenggaknya kan kalau ketahuan lebih awal kan kankernya belum terlalu ganas ya, belum terlalu parah. Jadi bisa cepat ngambil tindakan tuh. Cuma ya tetap aja di bawah usia itu nggak bisa screening dulu tuh karena ada resikonya. Dan resiko ini bakal lebih besar kalau dilakuin ke usia yang lebih muda lagi. Emang resikonya apa?
Kalau menurut Cancer.net, resiko yang paling umumnya tuh namanya positif palsu. Jadi pas di screening ada nunjukin tanda-tanda kayak dia punya kanker, padahal sebenarnya nggak ada. Gara-gara positif palsu ini, beberapa orang tuh jadi mendapatkan perawatan yang membahayakan, menyakitkan, bikin stres, udah gitu mahal segala macem, padahal sebenarnya orang ini nggak butuh perawatan itu. Atau bisa juga pas di screening ketahuan ada kanker, padahal sebenarnya kankernya nggak berbahaya. Tapi gara-gara itu lagi-lagi dia dirawat segala macem, bikin stres, menyakitkan, padahal sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget. Kalau nggak digituin pun masih aman hidupnya. Nah kalau kayak gitu kan kasihan kan. Makanya sebelumnya batas paling cepat screeningnya itu kan di umur 50 tahun. Walaupun sekarang udah diturunin jadi 40 atau 45 tahun. Nah di bawah usia itu ada yang nggak menganjurkan, masih dianggap nggak aman buat dilakukan. Tapi ada juga yang karena ngelihat usia penderitanya tuh makin lama makin muda, jadi nganjurin buat secepatnya. Jadi emang kebagi dua nih sekarang pendapatnya nih. So why is early screening so important? Early screening is everything in terms of early detection, potentially treatment, and avoiding those late complications. Now, we sometimes hear these stories of young people saying, hey, I had chronic weight loss, I felt pressure, I felt pain. The problem there is you may actually be in a situation where your illness, your cancer has actually spread to a later stage. Nah, kalau menurut JAMA Network Open, jurnal medicine diterbitin sama American Medical Association, dari data mereka di tahun 2010 sampai 2019 disebut, jenis kanker dengan peningkatan tertinggi itu antara lain adalah kanker gastrointestinal sama kanker saluran empedu, yang peningkatannya mencapai 142%. Terus selain dua kanker itu, jenis kanker lain juga kayak kanker kolorektal, payudara, prostat, paru-paru, bronkus, pankreas, trakea, itu juga meningkat secara signifikan di usia yang lebih muda. Dan ironisnya padahal secara keseluruhan tingkat kanker di usia yang lebih tua tuh menurun loh. Malah yang di mudanya yang meningkat. Makanya dari yang tadinya usia rata-rata pengidap kanker tuh di umur 65 tahun, itu sekarang makin bergeser tuh ke usia yang lebih muda. Dan kalau menurut National Cancer Institute, setiap 1 dari 5 penderita kanker kolorektal di Amerika tuh usianya pasti di bawah 55 tahun. Nah, kanker kolorektal ini tuh jadi penyebab nomor 1 kematian karena kanker di antara pria di bawah 50 tahun. Dan jadi penyebab nomor 2 di kalangan wanita di rentang usia yang sama. Dan gilanya kalau menurut Healthline, kasus kanker kolorektal di kalangan anak-anak usia 10-14 tahun itu meningkat 500% dari tahun 2010 ke tahun 2019. 5 kali lipat jir naiknya jir di bocil-bocil jir. Makanya selama beberapa tahun terakhir ini para peneliti tuh terus nyari tahu apa sih penyebab kanker yang meningkat di kalangan muda ini, kenapa bisa sampai segininya naiknya. When you look at the risk of being diagnosed with cancer at a young age, so between the age of 15 to 39, that risk has increased 40% from 1975 to now. Dan sejauh ini udah ditemuin beberapa faktor nih yang dipercaya jadi penyebab meningkatnya kasus kanker, terutama di anak-anak muda. Apa aja tuh faktornya? Kalau menurut YL Medicine, faktor yang pertama ya pastinya faktor genetik. Ya jadi kalau ada anggota keluarga kita kayak ayah, ibu, kakek, nenek, atau bahkan sepupu yang pernah menderita kanker, itu berarti resiko kita kena kanker juga lebih besar. Tapi faktor genetik ini tuh bukan faktor utama ya. Faktor genetik tuh cuma memperbesar resikonya aja, bukan penyebab utamanya. Buat faktor utama penyebab kankernya tuh justru berasal dari hal-hal yang sebenarnya bisa kita ubah. Hal-hal yang kita pilih sebagai gaya hidup kita. Kayak asupan makanan, fast food gorengan segala macem, alkohol, seberapa sering kita olahraga, dan pastinya rokok. Sengaja nih gue nunjuk dulu nih rokoknya nih, Cak. Nah, kalau menurut UC Davis Health disebut, rokok tuh berkontribusi sebanyak 30% dari semua kematian yang terjadi akibat kanker. 30% loh, Chan. Mau itu rokok tembakau, rokok elektrik, shisha, pokoknya rokok apapun semuanya sama aja. Sama-sama ningkatin resiko kanker. Dan yang ngeselin, yang gue yakin lu udah tahu, perokok pasif, orang-orang yang ngehirup asap rokoknya itu juga kena imbasnya kan. Malah resikonya tuh lebih tinggi dari perokok aktifnya loh, lebih tinggi daripada yang ngerokoknya. Jadi kayak contohnya misalnya ada anak kecil yang dari kecil tuh sering ngehirup asap rokok bokapnya. Nah, si anak ini gedenya dia berpotensi lebih tinggi untuk kena kanker daripada bokapnya. Makanya akhirnya gara-gara ini rokok tuh jadi penyebab utama kematian karena kanker. Soalnya banyak banget orang yang dari kecilnya udah terpapar asap rokok. Ini kalau mungkin ada yang punya pengalaman kayak gini, boleh sharing di komen ya. Kayak si Panca tuh, dia kalau ngerokok tuh asapnya dihembusinnya ke gua tuh, langsung muka gitu. Panca selalu gitu. Emang kacau dia. Cigarette burns down less quickly and at a lower temperature. That allows for an increased amount of cancer-causing chemicals
to be in the smoke. Terus selain rokok, makanan juga ternyata ngaruh banget loh, terutama ke kanker kolorektal. Buat yang mungkin belum tahu, kanker kolorektal tuh kanker usus besar dan rektum. Rektum tuh dia tuh organ saluran yang menghubungkan usus besar sama dubur mania. Nah, kalau menurut Fox di zaman sekarang, setiap harinya tubuh kita tuh pasti kemasukan mikroplastik dari makanan yang kita konsumsi. Terutama makanan-makanan ultra proses. Makanan ultra proses tuh apa? Makanan ultra proses tuh simpelnya makanan yang bentuknya udah nggak kayak bentuk aslinya. Contoh misalnya apa ya? Keripik kentang deh. Itu kan nggak ada mirip-miripnya ya bentuknya ya sama kentang asli. Atau ya yang lain tuh kayak sosis, nugget, burger, es krim, soda, basreng, cimol, seblak, mie instan, dan makanan-makanan nggak sehat lainnya lah. Soalnya sesuai namanya, makanan ultra proses tuh udah ngelewatin terlalu banyak tahapan yang ngilangin kandungan nutrisinya. Misalnya biji gandum deh, dia diolah jadi tepung, terus tepungnya diolah lagi jadi mie mentah, terus mie mentahnya diawetin, terus direbus lagi jadi mie mateng. Nah itu tuh udah ultra proses itu, belum lagi ditambah ada kandungan pengawetnya, pewarnanya, dan bahan-bahan lainnya. Ya udah, kelar udah. Terus selain itu di makanan-makanan kayak gini, kandungan mikroplastik atau partikel-partikel plastik super kecil dari kemasannya itu pasti ada yang lolos dan masuk ke saluran pencernaan kita. Masuk, numpuk, jadi aja kanker kolorektal. Apalagi kalau ternyata kita orangnya jarang gerak, jarang olahraga, udah gitu menderita obesitas juga. Wah, itu resikonya bakal makin besar tuh. Gue jadi kepikiran, tadi gue baru makan mie loh. Tuh. Tambahan dikit, ada yang kelewat nih sama gua. Pemicu kanker usia muda dari faktor gaya hidup tuh selain yang gue sebutin tadi, ada juga satu lagi tuh, yaitu pola tidur. Aduh. Iya, jadi kalau menurut Insider News, pola tidur yang buruk tuh bener-bener jadi faktor besar pemicu kanker di kalangan usia muda. Begadang sampai midnight, terus bangunnya pagi-pagi banget, itu ngaruh banget tuh. Apalagi sekarang kan banyak kerja shift-shift malam gitu kan, nah itu bahaya banget tuh. Mana gua begadang tiap malam lagi. Terus selain gaya hidup yang kita pilih, kalau menurut American Cancer Society, faktor-faktor lain juga kayak paparan sinar UV sama polusi, mau itu polusi udara, air, ataupun tanah, itu juga meningkatkan resiko kanker. Jadi kalau kita kebanyakan ngehirup polusi udara, atau mandi, apalagi sampai minum airnya tuh dari air yang terpolusi, atau makan sayur yang ditanam dan disiram pakai air limbah, itu juga ningkatin resiko kanker. Nah masalahnya ini kan susah ya. Ya mungkin kalau buat ngelindungin diri dari sinar UV, kita bisa pakai sunscreen lah. Tapi kalau ngelindungin diri dari polusi-polusi itu gimana coba? Buat ngurangin resiko polusi udara ya mungkin kita bisa pakai masker. Tapi kalau polusi air sama tanah gimana? Ya mungkin ada yang bilang solusinya pindah ke tempat yang lebih hijau, pindah ke tempat yang lebih asri. Tapi kan ya namanya pindah tempat tinggal kan butuh duit kan, butuh budget kan, nggak bisa gitu aja pindah. Atau ya berarti minimal kita harus mau lebih repot tuh, milih sayur yang asal-usulnya jelas. Dan itu juga belum tentu 100% sayurannya jadi aman dari polusi kan. Jadi ya emang susah jadi ini. Apalagi zaman sekarang, limbahnya udah di mana-mana, polusinya udah di mana-mana, makanya akhirnya ya banyak anak-anak muda yang jadi kena kan. Jadi emang banyak banget nih faktornya nih, mulai dari faktor genetik, gaya hidup, lingkungan, asupan makanan, semuanya ngaruh. Dan khusus buat peningkatan kasus kanker dini, faktor-faktor utamanya tuh bener-bener rokok, gaya hidup, makanan ultra proses, sama polusi. Faktor-faktor yang sayangnya udah banyak dianggap biasa ya sama anak-anak muda sekarang ya. Rokok hantam terus udah biasa aja, gaya hidup nggak sehat segala macem udah biasa aja, makanan ultra proses tiap hari udah biasa aja, ngantem polusi udah biasa aja. Nggak sadar mereka resikonya. There are microplastics, toxins, pollution. We do suspect that they're playing a role, but they're much harder to measure. So children today seem to be exposed to chemicals that they probably wouldn't have been exposed to in the 1950s. Padahal sebenarnya kalau kita sadar ya, faktor-faktor tadi itu bukan sesuatu yang nggak bisa diubah atau dihindari loh. Itu bisa tuh, semuanya diubah bisa. Bisa, Cak. Semuanya bisa diubah, Cak. Woi. Kayak misalnya contohnya yang panca banget nih, rokok. Ya kan kalau kita mau berhenti atau minimal ngurangin rokok, itu kan bisa bikin resiko kanker di diri kita atau orang-orang sekitar kita jadi berkurang juga kan. Kalau mau. Terus soal alkohol sama makanan ultraproses juga, itu sebenarnya bisa banget diubah kan. Kita bisa makan makanan yang lebih sehat. Ya kalau kita lagi mager masak pun, kita masih bisa loh beli di warteg atau sejenisnya, dibanding kita makan mie instan atau jajan fast food. Jadi ya sebagian besar sebenarnya bisa diubah, cuma ya balik ke kitanya aja, mau berubah apa enggak. Terus kita juga ya bisa lah olahraga, atau ya minimal jalan kaki deh kalau mau ke warung atau ke minimarket. Nggak usah dikit-dikit naik motor. Soalnya kalau kita dikit-dikit naik motor tuh,
itu, selain tubuh kita nggak banyak gerak, ya itu udah jelas nambahin polusi udara juga kan. Makanya ayolah kita jalan kaki lah, biar kita nggak jadi negara paling malas jalan kaki di dunia lagi. Padahal bisa masuk slot iklan layanan masyarakat loh di sini loh. Ayo kita jalan kaki, itu bisa loh. Aduh. Damn. Hilang lagi potensi duit nih. I was 35 when I was diagnosed, kind of in early 2023. I was diagnosed with stage 3 rectal cancer at that point. I would lay in bed and like type in the symptoms that I had, and at the bottom it was always be stomach or colorectal cancer, and I was like, that can't be me. That's what my grandparents have to worry about. Nah, upaya-upaya tadi juga sebenarnya tetap harus dibarengin sama screening ya, kalau usia kita udah cukup. Soalnya kalau menurut beberapa survei, 59% perempuan di Amerika nggak pernah ngelakuin mamogram buat screening kanker payudara. Segitu di Amerika, gimana di kita coba? Padahal kalau udah cukup umur terus screening kan jadi ketahuan tuh kalau misalnya ada sel kanker di tubuh kita. Dan jadinya ya bisa segera diambil tindakan pengobatan juga sebelum kankernya jadi makin parah. Dan kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang pernah ngidap kanker, itu juga kita bisa tuh ngelakuin screening di usia yang lebih awal. Ya jadi kalau menurut Yale Medicine, kalau emang ada kerabat saudara kita yang kena kanker, kita jadi bisa tuh minta screening lebih awal dari usia yang diperbolehkan. Sekitar 10-15 tahun lebih awal dari usia kerabat yang didiagnosa kena kanker. Jadi misalnya kakek kita didiagnosa kena kanker di usia 50 tahun. Nah itu kita bisa tuh screening di umur 35 tahun tuh bisa. Tapi ya ini balik lagi ke kebijakan tiap-tiap negaranya atau ke rumah sakit yang bersangkutan juga ya. Ya buat dokter-dokter yang nonton ini mungkin bisa kasih tips-tips juga nih di komen ya. Boleh ya, silahkan komen. Terus buat upaya lainnya lagi, kita juga bisa tuh ngelakuin vaksinasi buat nyegah kanker. Contohnya tuh vaksin HPV. Disebut vaksin HPV tuh bisa mencegah 90% kanker yang disebabkan oleh HPV atau panjangannya tuh Human Papilloma Virus. Kanker-kanker yang disebabkan oleh HPV tuh contohnya misalnya kanker serviks, kanker anus, tenggorokan, mulut, sama penis. Aduh. Iya, jadi kanker P itu, ini kita sebutnya kanker P aja ya, biar aman ya. Gue yakin lu ngerti lah P di sini apa. Kanker barang laki-laki, nah itu kanker P tuh. Iya, jadi kalau menurut BBC, kanker P ini, walaupun dia jadi salah satu kanker yang paling jarang terjadi, tapi ternyata sekarang tuh melonjak banget loh penderitanya di dunia. Dan ngerinya kalau menurut jurnal JMIR Public Health and Surveillance disebut, kanker P ini masih bakal terus meningkat sampai 77% hingga tahun 2050. Tuh. Kayak di Brazil misalnya, menurut Kementerian Kesehatan Brazil disebut selama tahun 2021 sampai 2022 ada lebih dari 21.000 kasus kanker P dengan angka kematian mencapai 4.000. Bahkan di sana tuh udah sejak beberapa tahun terakhir rata-rata ada satu amputasi barang karena kanker tiap 2 harinya. Dan ya kanker P ini tuh kan yang repot tuh malunya ya. Kayak kata Joao, salah satu penderita kanker P, di wawancaranya sama BBC, dia bilang, "Ini adalah penyakit yang tidak bisa kita ceritakan ke orang lain. Saya takut dioperasi. Kehilangan setengah barang saya adalah sesuatu yang mengerikan." Ya, sebagai sesama pemilik barang, gua ngerti sih ini ya. Dan buat kanker yang ini penyebabnya tuh selain rokok, itu juga ternyata karena barangnya sering kotor. Jadi kulupnya tuh jarang dibersihin, kotoran numpuk di situ, numpuk, akhirnya kanker aja. Makanya ya di sini ternyata sunat emang sepenting itu ya. Jadi ya itu ya, sekali lagi nih gue ingetin nih, ternyata kasus kanker di usia yang lebih muda tuh emang disebabkan sama gaya hidup, polusi, sama asupan makanan ultra proses. Nah masalahnya sekarang dapetin makanan gak sehat tuh kan gampang banget ya. Bahkan mungkin lebih gampang dari makanan sehat sekarang dapetinnya. Dan makan makanan nggak sehat tuh udah cenderung jadi habit juga kan. Malas masak dikit, order fast food atau goreng nugget biar simple. Hujan dikit, makan mie biar anget. Bad mood dikit, beli seblak. Pokoknya ya gampang banget sekarang ngedapetin makanan-makanan nggak sehat tuh. Dan ini trennya tuh terjadi di seluruh dunia ya. Selain seblak ya, itu terjadi di seluruh dunia tuh. Jadi ya emang serem, jir. Jadi ya walaupun kelihatannya simple, tapi asupan makanan tuh ternyata emang sengaruh itu di kehidupan kita. Bahkan sampai bisa kanker loh. Aduh. A lot of physical activity and following a healthy diet mainly composed of fruits and vegetables and less than red meat, not smoking, not drinking, and trying to maintain a normal body weight are all very important things that we can all do to try to decrease our risk. Oke, sekian Learn Minggu kali ini tentang kenapa makin banyak anak muda di dunia yang kena kanker.
Dan ya ternyata emang gara-gara lifestyle kita sendiri sih. Dan ya mungkin buat yang pengen mengencourage Panca buat mengurangi rokok atau bahkan berhenti ngerokok nih ya, bisa komen, Panca, rokokmu itu loh. Ingat ya, caps lock semua tuh, Panca, rokokmu itu loh. Ya kalau lo mau revisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.